Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Kifli. Saya dari kelas 2 C Management. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Langsung saja kita masuk ke materi. Judul materi saya di sini adalah perkembangan skincare pada saat ini. Yang pertama itu latar belakang dari perkembangan skincare saat ini. Kecantikan merupakan kebanggaan para wanita modern seperti sekarang ini, yang selalu ingin menampilkan dan memperlihatkan eksistensi diri di dalam sosialitas. Berbagai macam cara yang bisa dilakukan seorang wanita agar menghasilkan kecantikan yang diinginkan. Gaya hidup yang modern dan cenderung praktis tersebut menuntut seseorang melakukan kegiatan dengan cara yang cepat serta mudah. Hal ini juga berlaku dalam memilih produk kecantikan dan perawatan tubuh yang selalu menghias dan mempercantik diri dengan proses cepat juga instan. Bagi wanita, penampilan dan kecantikan itu begitu penting karena didukung oleh popularitas sosialnya, pemilihan teman hidup dan karir dipengaruhi dari daya tarik fisik seseorang. Produk kecantikan dan perawatan tubuh merupakan sebuah produk yang memiliki kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan wanita akan kecantikan yang sekaligus menjadi sarana bagi konsumen untuk menjelaskan identitas diri secara sosial di mata masyarakat, menurut Fernandewi 2005. Industri kosmetik dan perawatan tubuh Indonesia telah berkembang sangat pesat. Munculnya berbagai macam merek produk kecantikan yang dijual di pasaran. Menurut data dari International Cosmetic Club menyatakan bahwa kosmetik impor mencapai 4 miliar hingga sampai 10 miliar di setiap bulannya. Bahkan pada tahun 2015, produk kosmetik impor selama setahun sudah mencapai 1 triliun. Sementara itu, untuk di pasar lokal, menurut Persatuan Kosmetik Indonesia atau PETOSMI, menurut persatuan dalam mencapai omset untuk penjualan produk kosmetik bisa mencapai 40 miliar untuk perusahaan besar dalam 1 bulan. Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu pembahasan pertama, perkembangan skincare saat ini. Perkembangan bisnis skincare saat ini telah berkembang sangat pesat, khususnya pada bisnis skincare di kalangan remaja. Perawatan kulit wajah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya para wanita. Namun saat ini banyak kita jumpai juga kaum pria membeli jasa perawatan skincare mulai dari membersihkan wajah seperti scrub, facial, serta menggunakan lotion wajah hingga di tubuh. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa tersebut, misalnya jasa produk, harga, layanan, kelompok referensi, gaya hidup, dan promosi. Perawatan kulit wajah secara teratur penting untuk dilakukan, apalagi konsumen yang sering berada diperlukan perlindungan kulit dari polusi seperti asap kendaraan bermotor dan paparan sinar matahari langsung. Selain menerapkan pola gaya hidup dengan memperindah diri, kita dapat mengimbangi dengan olahraga teratur, menjaga pola makan, serta menghindari stres yang berlebihan agar kulit tetap sehat alami. Wajah yang bersih dan terawat penting untuk menambah kepercayaan diri kita, karena wajah yang terawat dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk orang lain yang melihat diri kita. Orang lain akan senang melihat wajah bersih dan tampak bersinar. Dengan seiring menjalani waktu, wanita senang melihat wajah pria yang terlihat bersih dan glowing. Karena wanita berpikir jika pria memiliki wajah yang bersih akan terlihat lebih menarik serta mencerminkan kepribadian orang tersebut. Selain itu, jika wanita tersebut memiliki pasangan, ia akan menjadi percaya diri jika pasangannya terlihat lebih tampan dan bersih. Di Indonesia sekarang, skincare telah berkembang pesat. Setidaknya ada lebih dari 5 jenis skincare. Dengan upaya cabang yang terbesar di seluruh Indonesia, upaya membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia bertujuan untuk memenangkan persaingan dan memantapkan pilihan pelanggan.
Beberapa singkat tersebut antara lain London Beauty Center atau LBC, Natasha Skincare, Erca Clinic, Larissa Aesthetic Center, dan Ella Skincare. Skincare merupakan tempat perawatan kulit yang ditangani oleh tenaga medis serta dokter di bidang kulit dan kecantikan. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya merawat kecantikan kulit dan wajah merupakan suatu kebutuhan pada saat ini. Terlebih letak geografis Indonesia yang berada di iklim tropis yang cenderung lebih banyak membutuhkan perlindungan serta perawatan di tubuh dan wajah kita. Selain faktor letak geografis, pendapatan masyarakat saat ini pun semakin meningkat. Oleh karena itu, mereka hanya memenuhi kebutuhan sekunder untuk menunjang penampilan hanya dengan membeli tas, sepatu, atau pakaian saja. Namun sekarang kebanyakan mereka melakukan suatu perawatan seperti Vespa dan krim bat. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Itu saja, saya akan lanjutkan materi yang kedua, itu hal apa yang mempengaruhi konsumen pria untuk harus membeli skincare. Yang pertama, lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Setelah seharian beraktivitas di luar ruangan, seperti pergi bekerja, olahraga, hingga main bola di lapangan, pori-pori di kulit wajah akan tersumbat dan kotor karena terpapar polusi dari debu jalanan. Akibatnya kulit pria cenderung mudah berminyak dan rentan jerawat. Pria lebih cenderung memiliki pori-pori yang besar. Setidaknya perlu saja mencuci muka dengan sabun pencuci muka agar pori-pori di kulit wajah terbebas dari kotoran tersumbat dan bisa mencegah timbulnya jerawat di kulit wajah. Yang kedua, sering terpapar sinar matahari. Lebih sering beraktivitas di luar ruangan dibandingkan wanita, pria akan lebih sering terpapar sinar matahari ketika dia berada di luar ruangan. Paparan sinar matahari akan merusak kulit wajah dan hingga memunculkan flek hitam. Sama halnya seperti wanita, para pria juga diwajibkan untuk menggunakan sunscreen di setiap pagi dan juga di setiap akan pergi keluar ruangan. Banyak sekali permasalahan kulit yang muncul ketika Anda malas menggunakan sunscreen. Bahayanya sinar UV yang langsung terkena kulit tanpa perlindungan sunscreen bisa membuat kulit muncul flek hitam hingga terpapar, yaitu kanker kulit. Sunscreen akan melindungi kulit wajah dari bahayanya paparan sinar matahari UV. Sunscreen akan melindungi kulit wajah dari bahayanya paparan sinar UV. Sangat disarankan memilih sunscreen yang mengandung SPF 50 karena dipercaya akan lebih efektif dibandingkan yang kurang dari itu. Yang ketiga itu membersihkan wajah dari kotoran yang menempel. Sangat relevan dengan dua alasan sebelumnya. Kulit wajah dan pria maupun wanita pasti akan terpapar kotoran seperti debu dan polusi yang membuat pori-pori akan lebih tersumbat. Lalu sebum dan minyak akan terproduksi lebih dari biasanya. Terlebih lagi ketika habis beraktivitas sehari di luar ruangan, inilah faktor awal bagaimana jerawat akan tumbuh di kulit wajah. Solusinya adalah rajin membasuh muka dengan air saja agar terasa segar dan bersih. Padahal itu tidak membersihkan wajah sama sekali. Solusinya adalah rajin membersihkan wajah rutin 2 kali sehari, terutama ketika habis berpergian keluar rumah. Skincare yang akan membersihkan wajah dari kotoran yang menempel adalah sabun pencuci muka. Sabun pencuci muka ini memang salah satu step skincare yang tidak boleh dilewati. Sebagian besar pria membasuh muka dengan air saja agar terasa segar dan bersih. Padahal itu tidak membersihkan wajah sama sekali. Maka dari itu, pria harus mulai sadar bahwa benar-benar diperlukan menggunakan sabun pencuci muka secara rutin agar terhindar dari berbagai permasalahan kulit di wajah. Itu saja, saya akan masuk saja di kesimpulan dari materi ini.
Kesimpulan dari materi ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan tentang kesehatan kulit yang semakin berkembang, perawatan kulit atau skincare menjadi semakin populer dan dianggap penting oleh banyak orang. Saat ini, terdapat banyak produk skincare dengan berbagai macam bahan aktif dan teknologi yang dikembangkan untuk membantu mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat, penuaan dini, kulit kusam, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.